Ya pemirsa, kembali lagi di segmen ketiga di acara Manajemen. Kali ini tetap membahas tentang seputar perekonomian di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Bagi pemirsa yang di luar jangkauan Dama Televisi bisa menyaksikan di Damaweb.televisi atau di channel YouTube-nya Dama Televisi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kali ini tentang seputar perekonomian. Oke, Mas Wingga, sekarang aku mau tanya ke Mas Wingga. Menurut Mas Wingga, gimana sih sebagai generasi muda dapat meningkatkan perekonomian ini untuk kembali pulih di tengah masyarakat? Untuk generasi muda, khususnya seperti saya freelance seperti ini, kita saling bekerjasama dengan teman-teman yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya bisa memfotokan produk dari teman-teman UMKM untuk lebih agar jangkauan UMKM-nya lebih banyak seperti itu. Terus untuk meningkatkan engagement-nya produk tersebut juga lebih tinggi seperti itu, agar peminatnya dari luar-luar juga tertarik dengan produk tersebut seperti itu. Oke, kan sekarang pemerintah sudah memutuskan bahwa semua, baik kalangan tua, muda, atau anak kecil kan disuruh di rumah saja ini Mas ya. Gimana sih, kan kebanyakan, nggak hanya Mas Wingga saja, banyak sekali di sana generasi-generasi muda yang lebih memilih untuk menganggur. Nah itu gimana menurut Mas Wingga? Saya sebenarnya tidak setuju dengan kata menganggur untuk para pemuda ini, karena banyak sekali pergerakan pertumbuhan itu di teknologi juga sangat banyak. Seperti kita bisa membuat konten di rumah juga bisa untuk misalkan konten memasak, konten edukasi, konten tutorial seperti itu kan juga bisa dilakukan. Nah, mungkin dari situ mungkin bisa menjadi jalan untuk meningkatkan ekonomi diri sendiri juga kan seperti itu. Lantas, pentingkah kita bersosialisasi di tengah masyarakat pada saat pandemi COVID saat ini? Sangat penting kalau untuk sosialisasi, tapi dengan cara tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu sih. Bersosialisasinya mengenai apa, Mas Wingga? Misalnya? Kalau untuk sekarang kan perekonomian itu, nah mungkin lebih banyak menggerakkan ke bidang seperti kreativitas yang bisa digunakan di sekitar kita, seperti itu aja sih. Terus kalau misalnya Mas Wingga ini kan apa setiap hari kegiatan freelance-nya ini bisa berjalan dengan baik pada masa pandemi saat ini? Kebetulan bisa, karena tidak begitu membutuhkan banyak orang kan, cuma 2-3 orang untuk menata, untuk memfoto dan juga mengedit seperti itu. Berarti tetap menjalankan dengan protokol kesehatan ya. Kalau misalnya Mas Wingga menjumpai teman-teman Mas Wingga mungkin atau orang lain yang di luar sana yang tidak menjalankan protokol kesehatan, kan masih banyak kan sekarang Mas ya. Itu Mas Wingga, apa yang akan dilakukan sama Mas Wingga? Kalau kita berani ya kita ingatkan, kalau kita tidak berani jangan kita contoh, cuman itu aja sih seperti itu. Oke, berarti kalau kadang kan kita sudah memberi nasihat ya ke orangnya, terus kadang orangnya nggak mau dengar, malah baper namanya gitu. Terus Mas Wingga, kalau misalnya Mas Wingga lagi nongkrong nih sama temen-temennya, terus temennya salah satu ini nggak mematuhi protokol kesehatan, semua teman-temannya Mas Wingga pakai masker, terus salah satunya nggak pakai masker, apa yang akan sama lakukan? Tetap diingatkan, kalau untuk teman sendiri kan juga buat kebaikan diri kita kan, soalnya kita juga dalam satu lingkup yang sama, harus tetap diingatkan. Oke Bante, sekarang roda perekonomian memang sangat penting bagi masyarakat ya Bante ya. Bagaimana sih Bante cara memanage perekonomian dengan baik, apalagi pada saat pandemi saat ini Bante? Memang mengalami kesulitan. Oleh karena ya di mana-mana ada pengurangan. Kalau tidak ada pekerjaan, berarti manusianya juga dikurangi. Gitu. Dampaknya adalah, dan seringkali orang ini tidak mau punya pilihan lain untuk mencari yang lain. Misalnya di Batu ini ya, Sisingaan sudah gak ada panggilan. Ya, penyanyi ya juga tidak ada, wayang ya, hampir tidak ada. Itu memang mengalami kesulitan dan dia tidak bisa mengalihkan ke pekerjaan lain. Otomatis dia harus mengambil tabungannya atau menjual apa adanya, karena itu adalah usaha yang terakhir. Nah, kalau ada bantuan dari pemerintah, itu harus dipergunakan ya sehemat mungkin. Karena itulah maka kesetiakawanan sosial itu pada saat ini penting sekali. Ya sama dengan di wihara ini juga kita tidak punya penghasilan apa-apa, tapi apa ya dari umat.
gitu. Tetapi dari umat pun kita harus menggunakan juga seefisien mungkin. Kalau ada lebih bisa diberikan kepada yang membutuhkan ya sekitarnya. Tidak perlu harus seagama, tapi mereka yang membutuhkan. Jangan membagi sembako kepada orang yang sudah punya atau punya motor malah dapat. Itu kita harus memilih betul-betul siapa. Ya seringkali salah sasaran. Ya, kita di wihara juga anak-anak kita anjurkan sekarang sudah sangat bagus sekali kalau di Batu menjual makanan keripik-keripik dan sebagainya itu saya lihat ya mereknya sudah bagus, cara memasaknya juga sudah bagus, meskipun pendapatannya masih ringan tapi paling tidak ada aktivitas dan ada income-nya pendapatannya itu meskipun mepet tidak menjadi masalah ya, ada keripik tempe kemudian dari apel kemudian dari macam-macam. Nah mahasiswa di sini juga gitu bikin kue-kue. Tadi hari ini saya lihat nyoba lidah kucing ya. Kucingnya nggak ada tapi kok lidahnya kok banyak begitu. Dicoba. Terus kita memberikan masukan-masukan apa yang ada. Kemudian ada lagi semua harus ada upaya. Karena apa? Di dalam kitab suci agama lain dikatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia kalau manusianya itu sendiri tidak mau berubah. Jadi apa faktor mana yang penting antara Tuhan dan manusia? Yang utama adalah unsur manusianya itu mau berubah, mau berusaha. Kalau itu mau, jalan keluar pasti ada. Dan yang penting tadi saya selalu katakan mensyukuri. Bersyukur. Tidak nganggur, saling tersenyum, saling tertawa, mulai suami, istri dan anak saling membantu. Itu ya adalah pokok. Makan bisa sederhana, nasi putih pakai teri, kemudian pakai kecap dengan cabai, itu pun juga bisa enak. Kalau kita mensyukuri. Tapi kalau kita nggak mau terima, mengeluh, tapi juga tidak berusaha, Tuhan tidak akan mengubah nasib orang-orang itu sendiri. Ini yang sangat penting sekali. Antara jangan terlalu menyerahkan kepada Tuhan, tapi letakkan pada apa yang bisa saya perbuat untuk mengubah nasib saya. Ini di dalam agama Buddha mengatakan upaya yang benar dengan dasar pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, dan tidak kalah pentingnya penghidupannya yang benar. Semua menderita, mulai dari orang kecil sampai orang yang konglomerat pun semua adalah menderita. Mari kita lakoni yang zaman ndak enak ini ya. Zaman ndak enak ini dengan cara melakukan penyesuaian diri. Oke, baik Bante. Kan di tahun yang dulu sudah pernah ada pandemi yang bernama Ebola ya Bante ya. Itu kan pasti perekonomian di pandemi yang saat lalu sama yang sekarang ini jauh berbeda Bante. Itu apa yang membedakan Bante? Ya jenis wabah virusnya itu. Virus itu sepanjang dunia ini ada virusnya ada terus. Cuma dia bertransformasi. Yang ada HIV AIDS dulu, ada Ebola, macam-macam itu. Nanti ini sudah muncul yang baru lagi, yang kemarin desainer yang meninggal itu itu terkena virus yang paling baru. Itu akan muncul terus. Kenapa demikian? Karena memang dunia ini yang mengalami perubahan, dan perubahan itu ada kehancuran, perusakan, dan tubuh ini pada suatu saat ya harus rusak. Nah, oleh karena itu muncul waktu Ebola itu kecepatannya tidak ke seluruh dunia semacam ini, hanya mungkin negara-negara tertentu. Tapi kalau sekarang ini merata ke seluruh dunia, pada akhirnya ya semuanya kena. Naik haji pun juga tertunda, tidak mungkin. Tidak ada. Tokoh agama pun juga harus hati-hati, jangan membuat orang itu khawatir, takut, was-was, atau terlalu berani sehingga sembrono hidupnya, menjadi tidak waspada. Memang kalau tempat
agama begini, wah ini rumah Tuhan, mestinya Tuhan bantu. Dengan cara sembrono, pulang dari tempat ibadah kayak begini, keluar ketularan. Karena apa? Cara beragama yang tidak tepat. Ikutilah pesan-pesan dari orang-orang yang mengerti mengenai kesehatan. Tapi kalau itu mengenai masalah kerohanian, agar orang itu waspada, damai, tenang, tentram, mengokohkan imunnya. Karena imun ini akan menjadi kuat kalau apa? Kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak takut, tapi jangan sembrono. Ya. Tidak takut itu artinya waspada, menjaga diri. Ini ajaran Jawa. Eling lan waspodo, eling terhadap bahayanya virus ini, waspada pada waktu kita itu keluar rumah, waspada waktu ada tamu-tamu datang. Kami di sini, ya kami bersyukur masih selamat semua. Karena apa? Waspada. Ada tamu nggak pakai, maaf Pak, maaf Bu, pakai tutup. Sudah pakai begini, makainya begini. Pak ditutup, hidungnya begini. Kita selalu apa? Ngilingki. Tugas tokoh agama apa? Ngilingki untuk apa? Selamat. Nomor kedua, sehat. Itu gunanya. Baik. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, tetap di Manage Your Mind.